Nah, jadi memang ketika dalam suatu pelaporan, laporannya sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting karena nanti akan menjembatani apa yang kita lakukan dalam penelitian itu, kemudian dengan pembacanya itu direpresentasikan pada laporan. Jadi insya Allah pada hari ini akan kita diskusikan melaporkannya seperti apa, komponennya, dan cara mengevaluasinya. Kemudian Mas-mas, Mbak-mbak yang saya hormati, pada partisi ini, apa pengertian dari research report itu, kemudian strukturnya apa, cara menuliskannya, dan gimana evaluasi kualitasnya, insya Allah fokus akan kita bahas pada pagi menjelang siang ini. Nah, kemudian kita coba masuk ke bagian pertama. Kalau misalnya laporan penelitian, nah itu kalau tadi sudah kita sampaikan menjembatani apa yang kita lakukan antara peneliti dan pembaca. Nah, sebenarnya pada laporan itu kita itu mendeskripsikan hasil investigasi atau eksplorasi. Jadi ketika pas proses riset itu kan kita mau mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pada laporan ini tentu saja semua hal itu dilaporkan mulai dari identifikasi masalahnya yang menjadi fokus, kemudian riset-riset apa yang digunakan untuk mengkaji penelitian tersebut, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, sampai interpretasinya data, semua itu dituliskan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Itu namanya laporan penelitian atau research report gitu. Kemudian ketika kita mau melaporkan, tentu saja kita kadang-kadang ya terpengaruh oleh bentuknya. Sebenarnya kalau pada penelitian ini kita tidak harus terikat pada bentuknya, tetapi karena kita ada tagihan lain yang terkait dengan requirement ya, persyaratan suatu penyelesaian suatu studi, makanya kita juga harus patuh ya protokol terhadap tahapan dari studi yang kita lakukan. Contohnya ketika nanti Mas Yusuf, Mas Adi, Mbak Nurul, Mbak Nusrotus, nah, dan seterusnya, nah, akan melewati suatu proses skripsi, maka kita penuhi skripsinya dulu. Kemudian setelah selesai itu nanti baru ketika S2 menuliskan tesis, kalau S3 namanya disertasi. Kemudian ketika kita sudah mau ujian itu kan namanya skripsi utuh ya, tetapi pada proses tahapannya Mbak-mbak, Mas-mas juga bisa melaporkan laporan penelitian itu dalam bentuk usulan. Seperti nanti Mbak Nusrotus Saadah, Mbak Salsabila, kemudian Mbak Farah, Mbak Sulfa, biar lulus mata kuliah seminar, nah itu kan harus melaporkan laporan penelitian itu dalam bentuk skripsi. Nah, ya memang belum komplit sampai laporan utuh, paling hanya sampai bab 3 sama instrumen misalnya. Itu juga dikategorikan sebagai laporan gitu. Kemudian nanti ketika skripsi, tesis, disertasi atau riset lain yang dilakukan sudah selesai dilakukan, agar dibaca lebih banyak orang, kita kan melakukan publish atau mempublikasikan. Ketika mempublikasikan ini, kita bentuknya tidak utuh bungkuan seperti skripsi dulu. Seperti skripsi itu yang beratus-ratus halaman, tetapi biasanya kita lakukan itu dalam bentuk menuliskannya artikel gitu ya. Artikel jurnal misalnya. Kemudian juga bisa nanti baik proposal maupun artikelnya itu kita sebarluaskan dalam seminar nasional atau konferensi ya. Kalau ini banyak sekali seperti teman-teman saja, banyak diantaranya yang diminta membantu di LSM atau membantu di ISIMED. Nah, itu kan salah satu atau salah dua dari seminar atau conference yang ada di prodi kita gitu.
Kemudian nanti ada ini apa laporan dalam bentuk kebijakan seperti riset evaluasi gitu ya. Kalau hibah kompetitif seperti apa, laporan penelitian unggulan seperti apa, kebijakannya seperti apa, semacam itu. Jadi macam-macam bentuk laporan penelitian. Kemudian ini yang agak risih ya, mohon kita sama-sama mencermati masalah ini ketika kita mau menyajikan hasil riset kita. Nah, sering mas-mas mbak-mbak itu matur ke jurnal, ya matur ke Bapak Ibu pembimbing. Pak, Bu, mohon bimbingannya. Nah, Mas XX, atau saya XX, hendak membuat jurnal. Nah, luar biasa sekali ya membuat jurnal. Kalau untuk pendidikan matematika, sebenarnya ada 3 jurnal ya, yakni JRPM, itu terakreditasi Sinta 2, kemudian ada Pitagoras, jurnal Sinta 2 juga, dan yang belum bersinta itu Etno. Nah, untuk membuat jurnal itu kan lama, karena ya mohon izin saya tunjukkan. Pakai ini ya. Mau berkunjung begini, jurnal.unj.ac.id, indeks PHP. Nah, kita misalkan Pitagoras ya. Misal ya, ini jurnalnya PEMAT. Nah, ini yang Sinta 2. Nah, untuk membuat suatu jurnal, nah ini namanya jurnal. Kok lama? Untuk membuat suatu jurnal itu kan harus ada macam-macamnya ya. Ini. Ada lamannya. Itu jurnal ya, ada lamannya. Kemudian nanti ketika kita lihat di home, nah di sini ada ISSN, ada ISBN, kemudian nanti diakreditasikan, kemudian nanti kebijakan dan lain-lain. Nah, kemudian nanti ada banyak artikel. Nah, artikelnya pun, nah ini ada setiap tahun ya ada 2 nomor ya, setiap volume ada 2 nomor. Nomor 1 terbit di bulan Juni-Juli, kemudian nomor 2 di bulan Desember, itu setiap tahun. Ini namanya jurnal. Kemudian nanti organisasinya, nah untuk jurnal itu ada, nah kita di about, nah jadi nanti ada editorial timnya siapa, nah di sini editor in chief-nya Pak Hartono dan seterusnya. Kemudian ada associate editors, ada editor board member, itu namanya jurnal. Nah, jadi kalau misalnya saya ada mahasiswa, Pak, Bu, nah saya hendak membuat jurnal. Nah, kira-kira jawabannya apa? Monggo, atau dipikirkan sekalian Ditanya balik, Bu. Ya. Tanya balik. Ditanya Jurnal balik. apa artikel, Mas? Jurnal apa artikel? Oke, terima kasih ya, ide yang bagus, Mas ya. Jadi kita perlu lihat ya, nomor 1, hendak membuat jurnal. Nah, kemudian ini saya sering ngopi, mahasiswa di depannya Pak Dekan itu sering ngobrol. Oh iya, kemarin ada tugas dari dosen, kita diminta membuat jurnal. Nah, luar biasa banget nanti. Dosennya aja kalau perorangan 1 orang bikin 1 jurnal belum tentu bisa. Kalau membimbing, nah itu kan luar biasa banget. Nah, dari ketiga ini ya yang tepat yang mana? Nomor 1, 2, 3, mana yang tepat? Nah, atau minta tolong direnungkan 2 menit. Nah, mana sebenarnya yang dimaksud mahasiswa? Nah, pertanyaannya Mas Yusuf. Jurnal atau artikel, kalau kita kaitannya dengan sekarang, konteksnya adalah pelaporan. Yang dimaksudkan laporan itu jurnal atau artikel? Minta tolong ya. Artikel, Bu. Ya, artikel. Oke, ya. Yang lain monggo silahkan. Selain Mas Yusuf, kita bikin artikel atau bikin jurnal?
Lebih tepat ke artikel sih, Bu. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi memang lebih tepat adalah artikel ya, bukan jurnal ya. Kalau jurnal di PMAT aja hanya punya 3 ya. Gitu. Jadi memang perlu ditegaskan lagi, salah satu bentuk dari laporan research itu adalah artikel. Hanya artikelnya nanti dipublish di jurnal gitu ya. Publishnya salah satunya di jurnal. Nah, kemudian ketika kita ngomong jurnal, nah seperti ini, jurnal itu merupakan satu kesatuan dari kalau jurnal itu kan sistem. Nah, jadi kalau mau bikin jurnal, saya kira ribet banget kalau jurnal itu isinya sekumpulan artikel. Ini atau kita ke arsip ya. Nanti siapa tahu Mbak-mbak dan Mas-mas salah satu dari penelitiannya, baik yang skripsi atau riset yang lain bisa publish di sini. Nah, ini juga untuk Pitagoras menerima pendidikan matematika dan non-pendidikan. Jadi baik murni maupun pokoknya yang berbau matematika insya Allah diterimanya. Ini tabel kontennya. Jadi ada yang ini pendidikan matematika, ada yang matematika murni. Nah, kira-kira ada 10 artikel. Nah, dalam tiap nomor itu ada 10 artikel dalam tiap nomor. Ini kalau jurnal ya. Sementara kalau kita klik salah satu, kemarin punya Pak Ezra. Pak Ezra itu nulis yang ini sama Bu Wahyu, Bu Kismi di nomor berapa ya. Nanti bisa dicari, dikunjungi. Itu menulis tentang multi level. Ini kalau yang jurnal ya. Sementara yang kita bikin dalam sebagai tindak lanjut dari pelaporan adalah artikel ya, bukan jurnal. Jadi mohon maaf jangan disalahpahami ya. Ini contohnya. Ini di sini kalau tadi kita buka Pitagoras, yang ini jurnal yang lain JRPM. Nah, jadi di sini jurnal itu adalah isinya, gitu ya. Sementara artikel itu adalah airnya, sementara jurnal itu adalah embernya, atau isinya itu adalah artikel, sementara wadahnya itu adalah jurnal atau rumahnya gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Demikian pula halnya dengan proceeding. Nah, proceeding itu merupakan wadah, sementara artikelnya itu adalah wadahnya. Nah, ini punya mahasiswa kan? Ya, siapa yang jadi editor di sini? Mas-mas, mbak-mbak, Mas Yusuf ikut nggak? Saya bukan jadi editor, Bu. Jadi apa? Penulis, presenter? Iya, insya Allah. Oke, ditunggu juga yang untuk LSM 2021 ya, Mas-mas, Mbak-mbak nanti untuk memperbaiki kurikulum vitae ya, gitu. Ini punyanya LSM, ini proceeding ya, ada ISSN-nya segala nih. ISSN-nya sudah pakai OJS, jadi karena LSM itu salah satu kebanggaan UNY karena tertata bagus sejak tahun 1992 ya. Kemudian struktur umum laporan penelitian kuantitatif. Nah, ini umumnya ya. Tetapi nanti jangan terus ini jadi patokan 100% karena pada dasarnya setiap universitas itu memiliki struktur umum sendiri untuk laporan penelitian baik dalam itu bentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi nanti untuk skripsi beda, untuk tesis beda, untuk disertasi beda. Tetapi garis besarnya yang mirip-mirip, yang pertama adalah bagian awalnya harus ada judul. Nah, judulnya sesuai dengan yang di ACC kemarin. Nah, oleh Bu Kismi
Kemudian boleh dimodif atau kalau ada perubahan atau pergantian judul mohon dilaporkan ya. Kalau misalnya hanya perbaikan redaksi tidak apa-apa. Tetapi kalau perbaikan sampai substansi monggo didiskusikan atau dirembuk. Insya Allah boleh kok. Hanya memang ada etikanya harus rembuk. Kenapa kadang-kadang teman-teman itu pindah judul? Nah, karena awalnya itu data awalnya tersedia, tetapi setelah diidentifikasi kadang-kadang ternyata sudah katanya boleh diambil, ternyata pas akhir-akhir pas mau riset tidak boleh diambil. Nah, saya sendiri pernah ngalami. Jadi kadang-kadang sampai berjamur untuk mencari data, apalagi data dokumentasi yang hanya dipegang seseorang, sementara seseorang itu tidak bisa mengeluarkannya meskipun kita sudah mengantongi izin-izin, nah, semacam itu. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, kita yakinkan dulu datanya ada. Jadi ketika kita membuat judul itu sudah fix. Kemudian nanti minta tolong dilengkapi juga dengan abstrak, itu bagian depan ya. Nanti lain-lainnya ada lagi ya bagian depan. Selain judul dan abstrak itu ada halaman pengesahan, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada daftar tabel, nah dan seterusnya itu masuk di bagian awal. Tetapi yang utama adalah judul dan abstrak. Kadang-kadang kita patuhi ya semuanya. Kalau di panduan harus ada halaman kata pengantar, ya harus ada pengantarnya. Nah, kemarin itu mohon maaf ya karena tergesa-gesa mau segera ujian pendadaran, kata pengantarnya tuh nggak ada. Nah, itu kok kebangetan banget. Nah, misalnya seperti itu. Nah, termasuk nanti di SOP UNY ada pengesahan atau pengesan yang harus tanda tangan siapa dipatuhi saja, kan nggak urgen ya. Jadi lebih ke pemenuhan syarat aja yang konten utama yang ada di layar, tetapi kalau yang kecil-kecil termasuk pengesahan, kemudian kata pengantar itu dipatuhi saja. Termasuk ini, menyelipkan pada kata pengantar itu harus ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu yang utama kepada pembimbing, kepada dosen-dosen yang sudah mengampu. Nah, itu etikanya wajib dalam tanda kutip ya. Fardu ya, hukumnya wajib lah gitu. Ketika hukumnya wajib ini minta tolong dipatuhi gitu. Kemudian ketika menyebutkan, nah ini sensitif. Nah nanti daripada mas-mas mbak-mbak bermasalah ketika ujian, menyebutkan itu ada bapaknya ya, jangan langsung disebut nama. Misal zaman Pak Hartono dulu, nah Pak Hartono ya Bapak Dr. Hartono itu kan Bapak Dekan senior. Nah ketika menyebutkan nama Bapak Dekan jangan Dr. Hartono gitu jangan, tetapi minta tolong ditambahi ada namanya di depan. Bapak Dekan, Bapak Dr. Hartono itu insya Allah lebih etis ya, gitu lebih enak juga didengar. Jadi kalau bahasa Jawanya kita tidak memanggil namanya langsung atau bahasa Jawanya tidak jangkar gitu ya, tetapi ada etikanya, ada Bapak Dr. Hartono, ada Ibu Dr. Sri Andayani. Nah, seperti itu minta tolong disebutkan. Ibu Kismiantini PhD minta tolong disebutkan. Nah, termasuk ketika nanti menjadi MC juga ya. Menjadi MC atau menjadi moderator ada Bapak di depan minta tolong disebutkan. Kemudian itu bagian depan atau bagian awal. Kemudian pada bagian utama ada pendahuluan, introduction, itu sudah kita bahas kemarin. Isinya adalah pernyataan masalah atau yang kita sebut masalah apa? Kesenjangan, diskrepansi between gitu ya, kenyataan dan harapan. Harapannya apa? Sama kenyataannya apa, itu masalah. Kemudian kita sudah rumuskan tujuan penelitiannya apa,
pertanyaan penelitiannya apa. Kalau misalnya sudah bisa menduga atau bisa mengajukan hipotesis, silahkan diajukan. Contohnya kemarin saya melihat judul-judul yang sudah dikumpulkan, itu misalnya yang tertarik dengan data PISA, pengaruh sarana prasarana yang dimiliki di rumah terhadap prestasi misal. Nah, di situ kan kita bisa menyebutkan hipotesisnya ya, bahwa memang Sarpras itu dari riset-riset yang relevan, sarana prasarana mempengaruhi prestasi. Nah, kemudian level, kalau pakai analisisnya multi level. Level guru, nah guru-guru yang berbeda mempengaruhi prestasi. Sekolah-sekolah yang berbeda mempengaruhi prestasi. Kabupaten yang berbeda mempengaruhi prestasi misalnya. Itu ada hipotesisnya. Kemudian nanti ada uraian teoritis atau konseptual. Nah, itu seperti apa? Minta tolong dijelaskan di introduction. Kemudian nanti ada kajian literatur atau kita sebut sebagai literatur review atau kajian pustaka. Ini berisi kajian referensi yang terdahulu, bisa penelitian terdahulu, ringkasan terhadap tema-tema yang sama, yang utama. Kemudian dari penelitian ini, ya, yang sudah dilakukan peneliti itu, peneliti-peneliti lain ada ABCD. Kemudian ada FGH, E-nya belum. Nah, makanya kita mau melengkapi sehingga E-nya itu juga diteliti sehingga tidak ada yang bolong. Jadi keseluruhan informasi ABCD, FGH terpenuhi gitu. Nah, kemudian dari sisi metode-nya, metode sering disebut sebagai methods atau di beberapa bagian itu metodologi. Nah, tetapi menurut saya metodologi itu tidak tepat karena metodologi itu lebih mempelajari ilmu secara umum ya. Jadi ilmu riset secara umum. Metodologi kan berasal dari kata metode sama logos ya. Metode ilmu, metode, logos ilmu tentang metode, itu metodologi. Tetapi karena kita lebih fokus apa yang akan kita lakukan dalam riset kita, atau kalau di laporan apa yang sudah kita lakukan dalam riset kita, cara-caranya begini, alurnya begini, lebih cocok ke metode bukan metodologi gitu. Itu nanti isinya jenis penelitian, sampel, lokasi, izin, instrumen. Nah, instrumen itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, validitas dan reliabilitasnya. Validitasnya seperti apa ukurannya. Kemudian kalau reliabilitasnya, kita pakai reliabilitas jenis yang mana. Kalau eksperimen perlakuannya seperti apa. Kalau riset simulasi seperti apa. Kalau riset yang lain alurnya seperti apa. Nah, kemudian prosedur pengumpulan datanya apakah pakai dokumenter. Nah, seperti saya lihat teman-teman banyak yang pakai dokumenter ya. Kemudian analisis datanya seperti apa. Nah, itu masuk di method ya. Kemudian di result. Nanti ketika di result masuk di analisis deskriptif semua data. Kemudian nanti analisis inferensial kalau ada tabel grafik yang menyajikan data. Kemudian itu disajikan semua. Jadi hasil-hasil disajikan itu di result. Kemudian nanti kenapa hasilnya seperti itu. Itu di pembahasan. Nah, dari pembahasan nanti isinya biasanya ringkasan temuan utama, kemudian kenapa hasilnya seperti itu, apakah riset itu berhubungan dengan riset-riset lain yang relevan, yang sebelumnya sudah dilakukan, hasilnya cocok atau tidak. Kemudian kalau keterbatasannya seperti apa, ini hanya menggunakan data dokumen tahun sekian, itu kan tahun keterbatasan. Untuk masa mendatang apa yang perlu dilakukan. Oh, yang baru dilakukan hanya A, B, C, D, E, F, G, H. IJKL belum. Nah, jadi di situ IJKL implikasi untuk penelitian di masa mendatang dan juga signifikansi risetnya. Kemudian bagian belakang atau bagian akhir itu biasanya berisi referensi atau daftar pustaka. Nah, kemudian lampiran-lampiran. Nah, kalau pakai R
ada sintaks R-nya seperti apa, dan seterusnya itu masuk di sini. Nah, itu untuk yang kuantitatif ya. Nah, sementara untuk yang kualitatif, nah mirip ada halaman judul abstrak, kemudian pendahuluan. Nah, ini lebih sederhana, intinya tujuan dan pernyataan penelitian. Hanya untuk di prosedurnya itu rasional pemilihan pendekatan kualitatif, partisipannya seperti apa, akses atau izin terhadap partisipan seperti apa. Kemarin sudah kita bahas, kalau partisipan itu kalau riset kualitatif lebih dalam ya, karena bisa jadi diikuti, diwawancarai, keluarganya ditanya-tanya, dan seterusnya. Jadi izinnya gimana. Kemudian strategi pengumpulan datanya, nah pakai apa? Pakai wawancara kah, pakai observasi kah, atau pakai dokumen, tanya teman, ya pihak ketiga, dan seterusnya. Kemudian analisis datanya seperti apa. Nah, kemudian hasilnya atau findings-nya itu biasanya partisipannya gimana, kemudian analisis terhadap tema-tema yang ada, kemudian nanti dibahas. Nah, kalau pembahasan mirip, teman utama, perbandingan dengan riset yang terdahulu, keterbatasannya seperti apa, kemudian implementasi, next research, what should be done, ya, apa yang harus dilakukan di masa mendatang, itu masuk ya. Kemudian signifikansi dari penelitiannya. Kemudian di bagian akhir ada referensi dan lampiran gitu. Itu untuk yang struktur umum laporan penelitian kuantitatif. Nah, kalau proposal ya, nah sekarang mas-mas mbak-mbak bikin proposal. Nanti pas kita pas mata kuliah ini ada workshopnya bikin pointer-pointer dalam proposal seperti apa. Nah, introduction itu poin-poinnya intinya apa. Nanti coba kita buka satu persatu ya, kemudian dilengkapi. Nanti Ibu Heri kasih contoh ya. Itu dari introduction. Nanti poin-poinnya seperti apa, yang intinya adalah pertanyaan penelitian ya. Kemudian dari pertanyaan penelitian ini kita bisa merumuskan tujuan dan manfaat. Itu di bagian intro. Kemudian di bagian literatur review-nya, nah itu apa saja yang sudah dikerjakan oleh ahli-ahli yang terdahulu tentang topik itu, tentang metodenya, tentang pendekatan teoritisnya, kemudian celah yang belum dilakukan apa. Nah, sehingga kita bisa melihat ya, istilahnya melihat view ya, melihat dari jauh, oh seperti itu toh gambarannya. Nah, melihat dari jauh kita lihat debatnya apa, atau kita lihat yang dipermasalahkan apa gitu. Itu literatur review. Kemudian di bagian metodologi. Nah, kemudian pada metodologi itu lebih menjawab pertanyaan ke bagaimana, how. Nah, bagaimana riset itu didesain gitu ya. Mulai dari pendekatannya, prosedurnya, jenis datanya, pengumpulan datanya seperti apa, kemudian seleksi, akses seleksinya gimana, kemudian review tentang orang-orangnya, kalau itu riset kualitatif, kemudian pernyataan etis. Nah, pernyataan etis itu misalnya gini, kita mau pakai data ini, nah, misalnya pakai data seleksi masuk universitas besar di Indonesia. Nah, kan minta dirahasiakan. Nah, kita sampaikan di ini sebenarnya ini merupakan penelitian data di universitas besar, tetapi karena universitas besar tersebut tidak berkenan disebutkan namanya, makanya disingkat menjadi UXX atau UXY misalnya seperti itu. Nah, itu masuk di pernyataan etik. Kemudian di body of research semuanya, nah nama data tersebut sama sekali tidak disebutkan. Hanya kalau pas ujian, kalau ujiannya tidak direkam nggak apa-apa. Tetapi kalau ujiannya direkam, mohon izin
tidak disebutkan sesuai dengan perjanjian. Ini juga termasuk ketika menggunakan nama. Nanti mau wawancara dengan Bu Heri misalnya. Bu Heri boleh nggak namanya disebutkan di riset? Kalau namanya boleh disebutkan nggak masalah. Termasuk misalnya ada kejelekannya, ada kebaikan, ada boroknya, semua disebutkan tentang Bu Heri, tidak masalah karena sudah diizinkan. Tetapi kalau Bu Heri misalnya keberatan namanya disebut, boleh disimbolkan. Jadi misalnya Bu XXX misalnya. Inisial pun kadang nggak boleh karena inisial itu terkenal banget ya. Jadi kadang-kadang inisial apalah, nama bupati, nama apa, kalau diinisialkan kan jadi terkenal. Jadi inisial pun kadang dikodekan lagi. Itu kaitannya dengan pernyataan etik. Kemudian kalau misalnya juga terkait dengan hewan-hewan ya, yang namanya research itu tidak boleh menyakiti hewan. Contohnya kemarin ada teman itu meneliti terkait dengan pertumbuhan sel kanker, kemudian yang diberi perlakuan adalah tikus. Karena pada masa pandemi itu labnya itu tutup, sehingga tikusnya itu kalau dipelihara lebih lama lagi kan kasihan, soalnya ditanam sel kanker di dalam tubuhnya. Nah akhirnya biar tidak tikusnya itu tidak menderita terlalu lama karena proses penelitian dihentikan karena labnya tutup, nah tikusnya harus dibunuh. Membunuhnya itu dengan tidak menyakiti ya, dengan cara yang baik. Misalnya seperti itu tuh masuk di pernyataan etis. Kemudian ketika dengan siswa sudah memperoleh izin dari orang tuanya, kemudian kalau misalnya siswa itu ya selain izin dari orang tuanya dia sendiri mau dijadikan partisipan dari riset, nah itu masuk di sini pernyataan etika ini. Nama dikodekan, tidak mempengaruhi nasib yang akan datang dan seterusnya masuk di sini juga ya. Kemudian termasuk cost and funding ya. Dana penelitiannya gimana? Nah, itu juga disebutkan kalau memungkinkan. Tetapi kalau di artikel yang mau dipublish di jurnal, biasanya pemberi dana, sponsorship itu masuk di acknowledgement, di ucapan terima kasih. Nah, nanti di ucapan terima kasih termasuk penelitian ini didanai oleh LPDP, penelitian ini didanai oleh ini, penelitian ini merupakan riset payung dengan ini, dengan Bu ini, yang membantu ini. Nah, yang kadang-kadang yang namanya cost and funding tidak sekedar yang namanya dukungan atau sponsorship itu tidak hanya dukungan dana saja ya, tetapi kalau riset statistik memberi dana akses data gratis aja itu sudah sangat-sangat luar biasa karena kita kalau membeli data itu mahal banget ya. Contoh pengalaman kami pernah punya riset ya, datanya itu belinya itu pengumpulan datanya selain tenaga itu bisa sampai 10-15 juta rupiah. Kita tinggal make doang ya. Itu kan sebenarnya kita diberikan akses ke data itu kan sudah sangat berterima kasih sekali. Jadi di sini yang namanya dukungan ya, sponsorship atau support system itu bukan hanya cost and funding saja, tetapi juga ada yang lain, termasuk akses ya. Termasuk juga ini akses tempat dan layanan. Kemarin ada kasus gini, kami sendiri mengalami kasus ini dan teman-teman banyak juga. Kami ada sponsorship yang memberikan fasilitas pengumpulan data sama analisis data. Tetapi ada lembaga lain yang memberikan sarana berupa tempat naruh data, kemudian memberikan tempat untuk duduk mengumpulnya para peneliti, termasuk akses wifi-nya. Nah itu ternyata kalau dihitung juga dananya juga cukup besar. Karena risetnya se-Indonesia itu perlu 3 kamar untuk menyimpan berkas.
kemudian satu ruang pertemuan sama satu ruang lebar untuk menyusun berkas-berkasnya sebelum dikirim. Itu kan benar-benar satu rumah. Nah, termasuk kita digratisi akses WiFi. Kalau kita nyewa semacam itu berapa? Nah, semacam itu juga salah satu cost and funding. Seperti itu juga salah satu metode yang nanti perlu kita apresiasi dan kita tuliskan di acknowledgement gitu. Kemudian masuk ke preliminary data. Jadi apa toh pentingnya data itu? Nah, kemudian informasi mengenai metodenya seperti apa. Nah, gitu kita perlu perlu data awal ya. Kemudian temuan-temuan awalnya seperti apa? Kemudian kategori-kategori yang ada seperti apa? Nah, kategori-kategori seperti ini kita perlukan data awal itu kita perlukan karena nanti kita juga melakukan sampling. Contohnya ya kita bahas kemarin pas teknik sampling itu kan ada strata. Untuk bukti karena adanya strata itu kan harus ada bukti teoritis misalnya kebijakan, bisa juga bukti empiris. Nah, bukti kebijakan itu misalnya kita mengklasifikasikan sekolah dengan akreditasi ABC. Kita klasifikasi siswa berdasarkan capaian sekolah tinggi sedang rendah. Capaian sekolah tinggi sedang rendah berdasarkan apa? Itu kan ada data. Kalau teman-teman yang suka dengan status sosial ekonomi, salah satu diantaranya adalah tingkat pendidikan. Itu kan ada SD, SMP, SMA misal. Nah, atau ada perguruan tinggi. Nah, persentasenya seperti apa, riset awalnya, datanya dari mana, sehingga nanti bisa kita lihat proporsi untuk yang SMP sekian, SMA sekian, ketika kita mau menerapkan. Nah, sudah kita bahas pada perkuliahan desain sampling ya, TSS, kalau mengalokasikan dengan prosedur Neyman itu seperti apa, itu kan perlu riset awal di sini, perlunya di sini. Kemudian kalau ada keterbatasan, keterbatasan ini hanya mengupas atau menggunakan data PISA saja. Hanya menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh BPS. Kita tidak mengumpulkan sendiri, misalnya. Kita menggunakan data ujian nasional 2017. Kenapa kok nggak pakai data UN 2018-19? Nah, karena data 2018-19, 20 sudah tidak bisa diakses karena sudah pakai CBT yang N-nya jadinya kecil-kecil, misalnya semacam itu. Kemudian untuk akses mengenai kesimpulan itu lebih ke apa-apa yang dilakukan itu untuk proposal ya. Insya Allah nanti kita akan bikin pointer-pointer untuk yang ada di layar ini, riset proposalnya. Ya. Nah, kemudian untuk Untuk struktur laporan penelitian, nah itu untuk bab 1 pendahuluan. Nanti kita semua akan tulis ini. Latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang berbeda di C ya, pembatasan masalah menjadi fokus dan rumusan masalah. Kemudian untuk kajian pustaka ya. Nanti untuk yang berbeda di posisi D. Jadi kajian teori, kemudian penelitian yang relevan wajib ada. Kemudian yang C, paradigma penelitian atau kerangka pikir itu juga wajib ada. Yang berbeda kalau di riset kuanti itu hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis nanti kalau menguji hipotesis, pertanyaan penelitian kalau risetnya itu deskriptif eksploratif. Kemudian nanti pertanyaan penelitian itu kalau kalau riset kualitatif ya.
Kemudian nanti di metode itu ada jenis penelitian. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, kemudian nanti teknik analisis data. Kemudian nanti untuk yang kualitatif yang berbeda, nah lokasi atau tempat dan waktu, kemudian sumber data, C-nya sumber data. Atau bisa juga sumber data itu kita sebut sebagai partisipan. Nah, kemudian nanti ada teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. Gitu. Kemudian ini untuk hasil penelitian dan pembahasan. Ini nanti ada deskripsi hasil, kemudian uji hipotesis, pembahasan sama keterbatasan penelitian. Tetapi kalau di penelitian kualitatif, pembahasan dan temuan itu di B, kemudian baru keterbatasan penelitian di C-nya. Jadi sedikit lebih pendek nampaknya. Nah, tetapi pada prakteknya nanti kalau di riset kualitatif ceritanya kan banyak karena datanya itu berbentuk fenomena gitu ya. Jadi ceritanya itu panjang lebar atau bahasa Jawanya itu ngeladrah gitu, atau bahasa apa ya, panjang lebar ya, banyak cerita ya. Itu kalau di riset kualitatif ya. Kemudian kalau kesimpulannya baik yang kuantitatif maupun kualitatif sama, yakni simpulan, kemudian implikasi dan saran, baik itu skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian kalau artikel, nah artikel itu intinya tuh IMRAD ya. Di konten utamanya itu IMRAD, Introduction, Method, Research, sama Discussion. Nah, Discussion and Conclusion ya. Itu bodinya, sementara ada di bagian awal sama bagian akhir. Bagian awalnya itu title, author, abstract, and keywords. Sementara untuk bagian akhirnya itu ada references sama acknowledgement ya, ini kurang satu. Acknowledgement itu ucapan terima kasih. Di atasnya atau di bawahnya references nanti bisa ditambahi acknowledgement, ucapan terima kasih. Kemudian untuk bidang penelitiannya ya. Jadi nanti kalau dari sisi pendahuluan, ini terkait dengan artikel, untuk pendahuluannya itu biasanya berisi mengenai ya, kita kenalkan dulu pembaca. Nah, jadi tidak tiba-tiba langsung ke permasalahan, tetapi kita kenalkan dulu sebenarnya masalahnya itu apa. Bahasa Jawanya itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi ada pengantarnya gitu ya. Pengantar masalahnya itu sebenarnya apa toh. Nah, kemudian setelah dikenalkan masalahnya, pengantarnya ini, masalahnya ini, solusi yang sudah ada ini, nah kemudian solusi terbaiknya apa. Kemudian kesenjangan antara kenyataan dan harapan atau kesenjangan pengetahuan itu masuk di introduction. Biasanya dari umum ke khusus, kemudian kita bisa menyajikan hipotesis atau pertanyaan penelitian, kemudian nanti kita rumuskan tujuannya. Itu kalau artikel ya, artikel untuk jurnal. Jadi memang padat di sini. Jadi untuk bagian introduction saja itu sudah masuk kajian teori. Jadi kajian teori sudah masuk di introduction. Nah, kemudian nanti untuk di pembahasan itu yang pada intinya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian nanti dukungan atau jawaban menggunakan literatur lain itu seperti apa. Kemudian bagaimana kaitannya dengan mempertahankan jawaban atau kenapa. Nah, kenapa itu terjadi gitu ya. Dengan dukungan teori. Nah, itu terjadi karena ini dukungan teori. Itu kan cara mempertahankan jawaban.
Kemudian paparan yang terkait dengan kelebihan atau keterbatasan penelitian, kemudian membuat kesimpulan atau rekomendasi itu kalau di artikel jurnal. Kemudian ketika kita menuliskan laporan, kita berharap yang kita tulis itu tulisan yang bagus ya, gitu ya. Tentu saja ketika kita menuliskan laporan itu kita gunakan kata-kata yang baik yang tidak menimbulkan bias. Gitu. Kemudian istilah-istilah penelitiannya itu tepat, tidak hanya untuk pribadi ya, untuk istilah pribadi, tetapi yang memang berlaku secara umum. Nah, kemudian etika-etika itu dipenuhi, misalnya tadi tidak boleh menyinggung orang, tidak boleh menyebutkan nama-nama seandainya itu ada nama-namanya. Nah, kemudian menggunakan sudut pandang laporan penelitiannya gitu ya. Kalau misalnya pakai kuantitatif seperti apa, pakai kualitatif seperti apa. Nah, kemudian pada setiap bagian, nah itu berkesinambungan. Iya. Sebentar. Mohon izin, ada yang baru masuk. Sebentar. Ada yang baru masuk, Mbak Aprilia sama Mbak Endang. Sebentar, di-admit dulu. Balik lagi ke share screen. Kemudian setiap bagian laporan tadi sampai sini, setiap bagian laporan saling berkaitan. Jadi antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu ada koherensi. Menyambung seperti kalau kita curhat itu loh. Oh, kalau misalnya ada yang tidak runtut, oh loh, kok bisa begitu ya? Nah, kita tanya pada diri sendiri, kita refleksi. Nah, jadi itu kalau sambung menyambung, membacanya juga enak dan ada keinginan pembaca untuk pengen lanjut gitu, seperti nonton drama Korea gitu ya. Gitu ya Mbak Zulfa ya. Kalau nonton drama Korea kan lihat satu pengen lihat yang lain toh. Nah, kelanjutannya seperti apa? Itu seperti itu koherensi ya. Kemudian ketika memang tantangannya besar ketika kita menyusun aliran artikel agar koheren. Tetapi itulah tantangan ketika kita menuliskan suatu paper yang bagus dari hasil penelitian kita. Nah, kemudian yang terakhir kita menjuduli dengan judul yang bagus, yang menarik. Nah, istilah di penjurnalan itu judulnya itu seksi gitu ya. Ketika orang pengen melihat, pengen tahu lebih dalam, nah itu namanya judul yang seksi, yang bagus, yang men-trigger calon pembaca untuk pengen membaca artikelnya, artikel jurnal tersebut dengan lebih dalam. Nah, itu menuliskan laporan yang bagus. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa etika ya ketika kita menuliskan laporan. Nah, ini mohon maaf, tolong diperhatikan baik-baik ya. Karena kita tuh banyak ketat di masalah sini, nanti ada kaitannya dengan plagiasi. Dan untuk plagiasi itu di dunia akademis itu tidak ada istilah ini ya, diampuni. Jadi harus ditindak secara tegas karena ini akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi minta tolong untuk bagian etika dalam membuat laporan tolong ketati. Yang tahu itu diri sendiri kok. Saya nyontek atau enggak, meniru kalimatnya siapa itu nanti kita bisa tahu dari diri sendiri. Yang pertama adalah falsifikasi. Nah, kalau memanipulasi materi, peralatan, atau proses penelitian, mengubah, membuang data
yang bermasalah agar penelitian itu mendukung hipotesis. Nah, agar ceritanya itu bagus ya. Itu namanya falsifikasi. Contohnya misalnya motivasi itu ternyata mempengaruhi prestasi ya, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Misalnya ya, dari hasil penelitian ternyata enggak juga, tetapi agar motivasi itu mempengaruhi prestasi, yang ini dibagus-bagusin agar ceritanya itu bagus, memang benar-benar sesuai teori bahwa motivasi mempengaruhi prestasi. Nah, itu namanya falsifikasi. Ya. Kemudian ada juga itu ya, pembagian untuk falsifikasi ini namanya cooking sama trimming. Kalau cooking itu mempertahankan atau melaporkan data yang memenuhi teori saja, yang tidak memenuhi teori dibuang, itu namanya cooking, memasak. Ya. Yang tidak enak-enak dibuang, kulitnya dibuang, kemudian kubis yang hijau dibuang, yang dimakan kubis yang putih yang di dalam. Itu cooking, itu nggak boleh. Kalau data keseluruhan yaitu ya dianalisis semua saja, tidak usah dianeh-anehin gitu ya, atau dimasak agar hasilnya bagus. Kemudian trimming ya, memperhalus ya agar data lebih akurat atau lebih presisi dari yang sebenarnya. Nah, dibuang dikit-dikit lah, di make up ya, di mark up ya, di make up sedikit-sedikit ya, sehingga lebih bagus lebih akurat dari hasil aslinya gitu. Kemudian ada juga fabrikasi ya. Nah, itu nanti kalau fabrikasi itu nanti jadinya fake research ya, riset tipu-tipu. Jadi riset karangan atau membuat data. Nah, sekarang itu banyak banget software yang memfasilitasi membangkitkan data. Nah, sebenarnya membangkitkan data ini hanya untuk latihan saja, bukan untuk fabrikasi. Nah, itu contohnya ya. Jadi harapannya yang namanya riset itu riset beneran, bukan fabrikasi. Kemudian yang kedua ya, peneliti perlu menyediakan salinan laporan penelitian untuk partisipan ya. Jadi misalnya nanti ketika menggunakan data BPS, kemudian sudah ada perjanjian, nanti kita share laporan dengan BPS, ya sudah nanti laporannya juga setor ke BPS. Setornya biasanya apa? Bisa saja setornya itu berupa soft file, nah, atau hard file sesuai dengan perjanjian. Atau ada juga yang setornya itu bukan soft file atau hard file, tetapi setornya dalam bentuk setayang ya, satu atau apa misalnya 1000 kata yang untuk disajikan di web mereka. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi monggo sesuai dengan perjanjiannya. Dipenuhi ya laporan penelitiannya. Jadi ya nanti disepakati saja, Bu, kata-kata di saya itu kan dari 100 lembar. 100 lembar itu kira-kira 15.000. Kalau dari 15.000 suruh menjadikan 1.000 susah ya, bikin seperti abstrak lah. Tapi yang penting kita perlu share hasil riset dengan partisipan atau dengan yang lain ya, yang kita akses datanya atau yang kita mintai keterangannya gitu. Kemudian ini juga etika ya. Mas Yusuf, nah boleh tidak dalam satu waktu menerima apa? Kalau orang Indonesia ya melamar gadis 2 atau 5 sekaligus, boleh nggak? Seperti itu, Mas. Atau kalau mau pakai ta'aruf, kita sebar di banyak orang, nanti baru dipilih yang cocok gitu, boleh nggak Mas etikanya, Mas? Mas Yusuf yang mau nikah duluan katanya. Aja, ya? Satu-satu dulu mawon. Oke, betul ya. Jadi ketika kita melakukan submission dari
laporan penelitian atau artikel ke tempat, ke suatu tempat, baik itu jurnal ataupun proceeding. Nah, itu kita satu-satu dulu. Kita lamar JRPM dulu. Kalau JRPM ditolak, submit lagi ke Pitagoras. Kalau Pitagoras ditolak, baru nanti ikut LSM aja yang cepat, misalnya seperti itu. Jadi kita satu-satu dulu, kalau sudah ada nasib, baru ditindaklanjuti. Kalau misalnya kita punya artikel 1, kemudian di-submit di 5 tempat, nah kebetulan diterima semua, nanti malah pusing nanti. Pusingnya apa? Yang satu sudah langsung terbit, padahal Sinta 5 misalnya. Nah, jadi gini, mohon izin saya ini pakai ini ya, pakai papan tulis, pen. Misalnya, nah kita Sinta ya, untuk Sinta jurnal di Indonesia itu sistem akreditasi jurnal Indonesia itu pakai Sinta ya. Nanti portalnya namanya Arjuna ya, akreditasi jurnal nasional Indonesia itu yang menilai itu Arjuna, tetapi levelnya itu namanya Sinta. Nanti ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Semakin kecil Sintanya, itu semakin tinggi derajatnya. Jadi kalau di UNY itu yang Sinta 1 hanya ada 1, kemudian yang Sinta 2 itu ada 11, Sinta 3 ada banyak lagi. Nah, jadi semakin kecil Sintanya itu malah justru semakin bagus derajatnya gitu. Itu untuk Sinta. Nah, misalnya kita punya artikel, nah kemudian sudah disubmit Sinta 6, disubmit di sini, di sini, di sini, nah di sini juga disubmit. Nah, kemudian keterima semua. Nah, yang terbit di salah satu ini, terbit pertama, ini baru dapat accepted, atau yang nomor 2 misalnya diterima tetapi dengan revisi. Nah, sebenarnya pengennya ke Sinta 2 saja karena derajatnya paling tinggi, tetapi keterimanya di Sinta 6 sudah terlanjur publish ya. Jangan langsung diambil, nanti kalau ini diambil juga artikelnya tuh nanti akan di-retract di itu. Tulisnya gimana ya? Retract gitu. Jadi nanti ada artikel di jurnal, ketika kita unduh itu ada tulisan gitu, besar gitu, retract. Terus ada silang merah gede banget, gini pakai tebel gitu di silang merah. Terus ini nanti ada nama kita gitu, ada judul kita, ada nama kita, institusi kita. Nah, itu kan malu banget dicap. Nah, kalau sudah seperti ini, nah nanti untuk jurnal-jurnal Indonesia itu ada ikatan, ada relawan jurnal Indonesia ya, RJI, relawan jurnal Indonesia yang akan memblacklist nama kita. Karena kenapa? Karena kita pernah submit di beberapa tempat dan terbit gitu ya. Submit di beberapa tempat ini kemudian dan terbit. Nah, itu kan menyakiti. Ini sudah, sini sedang proses, di sini sudah terbit, di sini juga proses-proses juga. Sementara proses itu kan ada tenaga, ada biaya yang dikeluarkan. Nah, itu contohnya. Dan saya alhamdulillah sudah mengelola jurnal sejak 2009. Jadi seperti ini banyak ngalami, dan ketika di jurnal Sinta 2 sudah mau terbit, kurang nunggu bulan, nah ternyata sudah terbit di tempat lain Sinta yang lebih rendah. Nah, kita tidak berani. Nah, sementara penelitinya itu ngotot, itu suatu hal yang berbeda, tetapi yang berbeda hanya bahasanya. Di Sinta 6 submit dalam bahasa Indonesia, nah yang di submit di tempat kami hanya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris datanya persis
tabel-tabelnya persis, gambarnya persis, kata-katanya persis, hanya diterjemahkan. Nah, seperti ini yang dimaksudkan ya. Yang dimaksudkan di sini. Tadi PowerPoint. Ya, ini. Jadi ini kalau mensubmit artikel di tempat lain atau di 2 atau lebih, nah ini termasuk kejahatan. Nah, tidak etis, seperti ini tidak etisnya. Dan banyak yang alami ya, termasuk rektor yang kemarin hampir kena masalah itu kan kasusnya kayak gini. Di 2 jurnal, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Ini masuk di sini ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian juga tidak melakukan plagiat. Nah, plagiat itu nanti ada levelnya ya. Kalau dari undang-undangnya itu secara sengaja atau tidak sengaja mencoba memperoleh kredit karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya, tapi ya tidak mengakuinya atau menyatakannya tanpa sumber yang secara tepat gitu. Contohnya kopas dari bukunya Creswell, tetapi dari bukunya Creswell tidak nyantumkan kreditnya Creswell misalnya. Yang sering juga misalnya, saya tuh membaca bukunya Bu Heri yang validitas dan reliabilitas, tetapi saya tidak mau mencantumkan nama Bu Heri. Kan Bu Heri tidak lulusan luar negeri, nggak keren. Nah, ada juga yang begitu misalnya, naudzubillahi gitu nggak boleh ya. Jadi harusnya siapapun yang kita copy kata-katanya, kita tuliskan kredit di belakangnya. Sebenarnya itu kata-katanya dari siapa, seperti itu. Kemudian ketika masih tidak membuat plagiat ini, nah sebenarnya plagiat itu ada macam-macam ya. Jadi ini tentang pencegahan atau penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ini masalah istilah kata-kata tanpa menyatakan sumber yang memadai. Mengutip acak istilah kata-kata tetapi tidak secara memadai. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, teori, tidak menyatakan sumbernya. Merumuskan kata-kata seolah-olah itu kata-kata sendiri, padahal ya kata-katanya seseorang yang kita ambil. Kemudian menyerahkan suatu karya ilmiah yang telah dipublikasikan kepada pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai. Itu termasuk di pelanggaran ini, pelanggaran etika, karena masuk dalam plagiat gitu. Kemudian juga ini ya, etika 5, tidak melibatkan kepentingan personal atau konflik gitu ya. Kemudian juga memberikan kredit atau penghargaan penulis dan pihak yang telah berkontribusi. Jadi yang ini etika 5 itu sebenarnya ada 2, A dan B ya. Yang A tidak melibatkan kepentingan personal. Kemudian yang B masalah memberikan penghargaan ya. Kita berikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi gitu. Kita bahas yang 5A dulu. Nah, kalau misalnya kadang-kadang ketika kita membuat keputusan, misalnya ya, contoh nih, kebetulan sekarang musimnya Instagram, musimnya TikTok, atau musimnya sosmed yang lain kan kita sering kadang-kadang endorse gitu ya. Ketika kita misalnya sudah difasilitasi pembuat komputer, misalnya pembuat komputer yang baru, mereknya apa ya? Mereknya itu Belimbing misalnya. Ada sebuah perusahaan komputer mereknya Belimbing, speknya bagus banget. Nah, kemudian ngasih fasilitas kepada kita. Kemudian kita mengatakan, ternyata pengguna komputer yang merek Belimbing ternyata lebih bagus dibandingkan dengan pengguna komputer yang merek apa? Merek Alpukat misalnya. Nah,
Jadi semacam itu. Karena kenapa kita yang memberikan fasilitas adalah merek belimbing, seperti itu nggak boleh. Jadi karena melibatkan kepentingan personal. Kita sampaikan saja apa adanya. Contoh ya, ketika mungkin LSM tahun kemarin, kalau nggak salah satu sponsornya adalah Casio ya. Casio itu kan memberikan fasilitas. Casio itu salah satu produsen kalkulator, produsen jam, kemudian produsen apa tuh LCD ya, viewer, kemudian ada LCD pengguna alat-alat penghasil alat-alat belajar musik, nah, termasuk diantaranya itu ya, itu Casio. Nah, Casio memberikan sponsor kepada banyak mahasiswa juga. Nah, termasuk misalnya ada mahasiswa yang mau berlatih musik misalnya, atau berlatih meningkatkan kemampuan komputasi menggunakan kalkulator. Ya, kalau pengalaman kami ya kita katakan saja misalnya, oh dengan Casio, dengan kalkulator ya, dengan kalkulator meningkat di poin ini. Jadi siswa senang menggunakan kalkulator, siswa merasa termotivasi dan seterusnya. Tetapi yang tidak enaknya juga kita sampaikan juga, misalnya ketika siswa belajar pada awalnya menggunakan kalkulator itu agak kesulitan, dan di sini untuk mengurangi kesulitan perlu bimbingan, misalnya semacam itu. Nah, kemudian ketika guru-guru, nah siswanya itu kan lebih cepat ketika belajar dengan keypad-nya. Nah, tetapi kalau guru-guru ada yang kesulitan, nah ternyata ada guru yang kesulitan dengan keypad-nya, sehingga perlu latihan atau perlu pelatihan lebih lama, misalnya semacam itu. Jadi sisi positif, sisi negatif tetap kita sampaikan, meskipun sponsornya adalah yang memberikan fasilitas semacam itu. Jadi kita tidak terlibat konflik kepentingan personal. Termasuk juga misalnya, contohnya ya, contoh maaf ya, ini misalnya sabun. Nah, ada sabun murah ya, tetapi yang mengendorse itu adalah selebgram yang terkenal. Nah, pertanyaannya, nah, apakah selebgram itu menggunakan sabun tersebut misalnya ya? Seperti itu juga ini ya perlu dipertanyakan juga. Jadi seperti itu juga sebenarnya ada konflik kepentingan juga. Jangan-jangan beliau hanya mengendorsekan tetapi tidak menggunakan, itu kan juga jadi kendala. Nah, itu kan seperti itu akan jadi salah arah ya, misleading. Oh, saya mau pakai sabun ini karena yang memakai selebgram itu, karena yang mengendorse selebgram itu. Jangan-jangan nah selebgram itu memakai sabunnya hanya pas ngendorse itu, cuci tangan dan lain-lain pakai pas itu, tetapi kesehariannya dia pakai apa? Pakai merek lain sehingga wajahnya lebih kinclong misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk keliru kalau seperti itu, melibatkan kepentingan personal. Karena ngendorse mungkin dapat sesuatu, nah sehingga seolah-olah membuat masyarakat itu diarahkan untuk memakai produk itu sehingga wajahnya kinclong, padahal dia kinclongnya itu pakai produk yang lain. Nah, tapi beda dengan review ya. Nanti beda dengan review. Kalau mereview itu kan, oh saya pakai ini ternyata jerawatan, saya pakai ini ternyata bagus. Nah, mungkin seperti itu beda ya gitu. Itu seperti itu contoh gambarannya. Kemudian ya, memberikan kredit tadi sudah kita singgung. Jadi yang membantu memberikan fasilitas siapa, kemudian si A sudah memberikan bantuan dana, kemudian yang berkontribusi ya. Kalau misalnya penulisnya itu ada 3 itu ya ditulis. Contohnya misalnya kalau tugas kuliah biasanya memberikan penghargaan kepada dosen itu sebagai penulis kedua.
pembimbing skripsi juga. Nanti kalau misalnya kalau skripsi mas-mas mbak-mbak dilaporkan sebagai artikel, artikelnya itu dipublish di suatu proceeding atau di suatu jurnal, nanti penulis pertama adalah mas-mas dan mbak-mbak, penulis kedua adalah pembimbing. Sering ada pertanyaan begini, Bu, kalau dalam satu skripsi itu dipecah jadi 2 tulisan. Tulisan pertama sudah sama pembimbing. Apakah tulisan kedua juga sama pembimbing juga? Jawabnya iya. Kecuali kalau pembimbingnya misalnya, oh saya nggak usah aja mas, pembimbingnya sudah ikhlas untuk ditulis sendiri, itu monggo, tidak apa-apa. Atau kadang-kadang misalnya kita juga nggak pede, tetapi misalnya ini kok profesor saya dulu ya, ini pengalaman saya. Profesor saya kan kajiannya itu teori respons butir. Nah, sementara kalau saya nggarap teori tes klasik itu saya ini ya, saya nggak enak sama pembimbing. Nah, izin aja seperti itu. Nah, kita mohon Prof, mohon maaf untuk yang teori tes klasik karena hanya seperti ini, mohon izin saya sendiri ya Prof, kalau diizinkan. Nah, kalau tidak ya tetap nama beliau dituliskan seperti itu ya. Itu memberikan kredit namanya. Nah, kemudian pihak lain yang telah berkontribusi tadi kalau misalnya ikut nulis ya nulis, kemudian kalau menerjemahkan, nah itu perjanjiannya seperti apa ya? Kalau misalnya ada kontribusi untuk memperbaiki menjadi lebih bagus, itu maunya ditulis, tidak sekedar menerjemahkan itu biasanya boleh, tetapi kalau hanya menerjemahkan ditulisnya di ucapan terima kasih. Kemudian pihak yang berkontribusi lain ya pemberi dana, masuk di acknowledgement, ucapan terima kasih. Oh ya, di ucapan terima kasih itu biasanya pihak yang berkontribusi termasuk yang memotivasi ya. Misalnya Mas Yusuf ya, terima kasih Adinda siapa yang telah memberikan motivasi padaku untuk menuliskan artikel ini. Nah, kemudian ditambahi would you marry me gitu juga boleh loh Mas Yusuf loh. Nanti jadi seperangkat alat skripsi, Bu. Enggak, maksudnya itu kalau dipublish loh ya. Bukan deskripsinya loh ya. Jadi ketika salah satu bentuk laporan itu kan salah satu bentuk laporan penelitian adalah artikel. Nah, beberapa dari saya kan review itu ya, review macam-macam. Jadi saya pernah di posisi editorial and chief itu lama banget, menjadi editorial board member juga lama banget, menjadi managing editor, nah sudah lama banget juga. Nah sering nemui artikel yang sekaligus dipakai melamar Mas. Nah terima kasih untuk Dinda XXX atas motivasinya. Nah would you marry me? Nah, seperti itu dituliskan di artikel. Seperti itu boleh. Tapi artikel ya, bukan di skripsi. Nah nanti kalau skripsi malah diketawain. Sama kalau di skripsi, nah satu hal lagi. Nah ini pengalaman teman-teman kami dan teman-temannya. Mengucapkan terima kasih tidak usah terlalu spesial. Nah misalnya kalau terima kasih atas ucapan ini yang telah membantu ini, tetapi nggak usah ditulis. Misalnya terima kasih untuk Dinda ini, yang calon suami saya di masa mendatang atau my future husband gitu ya. Itu kan sifatnya insya Allah ya Mas ya. Kalau Allah mengizinkan. Nah, masalahnya itu kadang-kadang sering terjadi ini ya. Saya sudah ngajar di UNY itu sekitar mulai dari 99. Ini masuk tahun ke-23. Ketika saya membimbing skripsi itu, pas nulis skripsi itu dekatnya sama X. Nah, tetapi ternyata nggak jadi menikah sama X. Tetapi menikahnya sama Y. Padahal dulu sudah kadung menulis ucapan terima kasihnya itu XX itu sebagai my future husband or my future wife. Nah, kan nggak enak sama yang jadian sebenarnya ya. Gitu ya. Jadi semacam itu meskipun ada penghargaan terhadap penulis atau terhadap pihak yang berkontribusi, ada etika atau ada bahasa tertentu. Nah, karena seperti tadi
kalau mau memberikan ucapan sifatnya itu nanti future husband-nya itu masih insya Allah yang mengatur. Nah ternyata jodohnya bukan XX tetapi yang lain. Nah itu kan tidak enak sama YY ya, sama yang lain tadi. Nah, Dek kok ucapan terima kasihmu di skripsi kok XX toh. Nah itu kan nggak enak banget nanti skripsinya diobong. Sementara kan kita harus punya itu ya, punya arsip terhadap karya-karya kita. Skripsi, tesis, disertasi itu karya-karya monumental, kita akan ingat seumur hidup insya Allah, makanya ditulis dengan cara yang bagus dan sophisticated ya, cara yang baik sehingga kalau diingat adalah ingatan yang baik yang ada gitu. Kemudian ketika kita sudah selesai melakukan penelitian, nah kita harus mengevaluasi ya kualitas dari apa-apa yang kita tulis. Contohnya, nah nanti kalau mas-mas mbak-mbak sudah selesai body of skripsinya itu sudah selesai, itu nanti dicek apakah skripsinya itu cocok dengan author guidelines. Kalau di skripsi nanti author guidelines-nya itu adalah panduan penulisan skripsi FMIPA. Untuk mbak-mbak yang dari Universitas Tidar ya, mohon maaf nanti kita kenalan sebentar. Mbak-mbak yang dari Universitas Tidar, mbak siapa nih? Ada dari yang dari program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sesuai dengan universitas masing-masing ya, yang dari Malang pakai yang panduan penulisan UM, yang dari Tidar pakai panduan penulisan juga yang dari Tidar gitu. Jadi nanti kalau sudah itu tidak menyesatkan. Kemudian kemanfaatan penelitian. Nah, kalau dalam bidang pendidikan ada yang garap PISA, ada yang garap TIMSS, itu untuk apa gitu ya kemanfaatannya. Kontribusi apa yang bisa kita berikan. Termasuk kalau Mas Yusuf mau garap kepuasan ya, kepuasan hidup. Nah, kira-kira pembaca dapatnya apa? Kalau yang mau garap tentang butir tes, masukannya seperti apa? Kalau yang mau garap terkait dengan analisis multilevel, nah nanti kemanfaatan penelitiannya seperti apa, dievaluasi lagi, gitu. Kemudian termasuk juga nanti masukan untuk pembuat kebijakan. Kemudian masukan juga untuk pembaca. Nah, biasanya kalau masukan untuk pembaca, topik-topik yang bisa diangkat untuk next research gitu ya, research yang akan datang, apa yang perlu diteliti. Bisa juga yang akan diteliti itu bisa kita kerjakan sendiri, tidak harus orang lain. Tetapi ketika orang lain dapat semacam pencerahan gitu ya, oh ini loh yang bisa diteliti untuk yang akan datang gitu. Misalnya, kalau pemodelan, oh yang memodel yang sudah ada ini, ternyata yang ini belum, misalnya. Kemudian kebermanfaatan penelitian untuk mengungkap masalah yang bersifat urgen yang bisa diatasi itu apa? Jadi ya kadang-kadang sih memang gini, yang namanya riset itu memuaskan keingintahuan kita ya, kekepoan kita. Tetapi dari memuaskan kekepoan kita itu kita juga termasuk biasanya bermanfaat untuk yang lain. Contohnya misal zaman sekarang banyak orang-orang terkena penyakit diabetes karena energi yang diberikan ke tubuh itu terlalu besar, asupan energi. Kalau padi itu kan sebenarnya cocok dimakan untuk yang bekerja keras, untuk yang memang benar-benar menanam padi misalnya. Kan harus bangun pagi-pagi, kemudian menanam padi, kemudian mencangkul, mengetam, finishing panenannya, dan seterusnya. Itu kalau makan padi yang untuk itu. Nah, tetapi kalau kita misalnya di belakang komputer, makanya apa cocoknya? Nah, semacam itu kan perlu diteliti. Kalau sekarang kita makan nasi juga, seperti teman-teman yang bertani,
otomatis karena banyak duduk, tidak banyak aktivitas, nanti akan menjadi obesitas. Nah, obesitas kebanyakan gula, kebanyakan makan kacang-kacangan, nah akan menjadi asam urat dan seterusnya. Nah, seperti itu perlu riset misalnya. Nah, jadi seperti itu kaitannya dengan yang permasalahan yang urgen yang sekarang bisa diteliti gitu. Itu contohnya. Kemudian kesalahan yang sering ditemui di laporan gitu ya. Ini Creswell itu meneliti 128 artikel. Nah, penelitian terhadap penelitian ini ya, atau meta penelitian ya. Mengidentifikasi kesalahan yang sering dijumpai ya. Jadi kadang-kadang ketika prosedur pengumpulan datanya itu tidak reliable, tidak valid. Contohnya. Kemudian juga kelemahan dalam desain. Harusnya pakainya ini, ternyata pakainya itu. Contohnya ya, kadang-kadang gabungan ya, ini kurang tepatan validitas sama kelemahan desain ini contohnya gini. Ketika kita mau meneliti apakah ujian yang tidak dimasukkan di buku rapor itu siswa akan mengerjakannya sepenuh hati. Nah, ketika kita potret dengan angket misalnya, kan akan menjawabnya yang baik-baik saja. Tetapi kalau kita observasi, kemudian kita lakukan wawancara, nah tentu saja akan diperoleh jawaban kalau ternyata itu gitu ya. Ternyata kalau tidak dimasukkan di buku rapor, ternyata tidak ini juga, tidak serius. Nah, siswa tidak serius mengerjakan. Nah, berarti di situ bisa saja lemahnya dalam desain penelitian. Harusnya pakai wawancara atau pakai observasi, ternyata dia pakai angket, sementara angket itu ada kelemahannya. Gitu. Kemudian tidak menyebutkan keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya berlaku untuk mana? Nah, tidak disebutkan. Kemudian desain penelitian tidak sesuai dengan masalah. Harusnya desainnya eksperimen, ternyata desainnya yang lain. Harusnya desainnya simulasi, ternyata desainnya kuantitatif, dan seterusnya. Ya. Kemudian teknik mengambil sampel atau teknik sampling yang tidak sesuai. Kemudian hasil analisis tidak dilaporkan dengan jelas. Penulisan laporan juga tidak jelas. Kemudian ini, asumsi tidak disebutkan. Tidak menyebutkan secara jelas metode pengumpulan data, dan seterusnya. Nah, ini jadi masalah. Untuk pengujian asumsi, kemarin sudah kita bahas ya, kalau asumsinya harus ini, ternyata kita lampaui, ternyata kalau asumsinya tidak dipenuhi, kita lanjut terus, bisa menyebabkan salah arah. Sudah kita bahas kalau nggak salah ya, di pekan kemarin ya. Ji, Bu. Terima kasih Mas ya. Kemudian ini biasanya terjadi di riset kuantitatif yang kebanyakan itu terjadi di kesalahan dalam metodenya, dalam metodenya gitu. Kemudian kriteria ketika melakukan evaluasi, ini judul. Sudahkah merepresentasikan variabel? Nanti masing-masing refleksi ya, refleksi diri. Kemudian sudahkah merepresentasikan perbandingan antar kelompok atau individu? Itu jika nanti akan membandingkan ya dua kelompok. Sudahkah menyampaikan partisipan atau lokasi penelitian? Kalau untuk kuantitatif, apakah merefleksikan fenomena yang utama yang diteliti? Jangan-jangan fenomenanya itu bias gitu ya. Fenomena yang jauh di luar itu. Ya. Kemudian, sudahkah merefleksikan partisipan yang terlibat? Nah, itu juga menjadi kendala atau salah satu kriteria dan juga menjadi sekaligus kendala ketika kita melakukan research. Kemudian terkait dengan refleksi kaitannya dengan
masalah penelitian. Ya, sudahkah menunjukkan masalah utama? Sudahkah disajikan bukti mengapa masalah itu diangkat gitu? Apa urgensi? Nah, mungkin gitu ya. Apa urgensi penelitian? Apakah sudah dikaji literatur? Nah, semua literatur ini untuk yang poin ketiga itu tricky ya. Kadang-kadang saya gitu ketika membimbing skripsi atau tesis mahasiswa itu ngotot, Bu, saya mencari artikel tentang ini nggak nemu-nemu. Nah, terus kadang-kadang kita bantu, Mas, nanti pukul 9:15 ke ruang saya sebentar, saya tunjukkan. Ternyata ketika kita cari di Google, kita googling, kita masukkan kata kunci, kita ubah kata kuncinya sedikit berbeda, ternyata ada puluhan hasil riset terkait dengan hal tersebut. Nah, semacam itu. Jadi kadang-kadang penelitian itu tidak ada bukan karena tidak ada betulan, tetapi mungkin karena kita belum menemukan hasil yang sudah diteliti oleh penelitian lain karena kata kunci yang dimasukkan untuk pencarian itu keliru misalnya. Kemudian sudahkah masalah penelitian sesuai? Nah, kadang-kadang seperti tadi, harusnya kita pakai kuantitatif, ternyata kita pakai kualitatif. Harusnya pakai desain simulasi, ternyata kita pakai eksperimen misalnya. Itu kadang-kadang menjadi permasalahan yang besar juga gitu ya. Jadi salahnya esensial gitu. Kemudian apakah sudah konsisten antara asumsi dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Asumsi ketika kuantitatif kemarin misalnya ada normalitas data, ada hubungannya linear dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita di riset kualitatif, ketika kita mau melakukan observasi, nah observasi kan kita lakukan ketika kita tuh sudah dekat, kita itu sudah dipercaya. Nah, contohnya ya, kemarin yang suka kucing Mas siapa ya kemarin ya? Mas Daru kok ya? Halo, siapa yang kemarin suka kucing? Atau ada teman-teman yang suka kucing? Bu. Ya, Sinta? Yusuf, Bu. Mas? Mas Yusuf suka kucing, Bu. Oh ya, oke. Mas, kata Mas Rian, Mas Yusuf suka kucing. Nah. Atau Mas Rian juga suka kucing nggak, Mas Rian? Halo, Mas Nggak Rian. terlalu suka, Bu. Oh, nggak terlalu ya. Mas Rian nggak terlalu suka kucing. Nah, misalnya yang suka kucing. Kita itu bisa dekat dengan kucing kalau kucing itu percaya sama kita nggak menyakiti gitu ya. Ini mohon maaf, ini contoh suami saya sama suami saya. Nah, suami saya tuh nggak suka kucing, jadi setiap ada kucing langsung digusah gitu ya. Tetapi berbeda, nah karena saya tuh suka kucing, nggak pernah gusah-gusah. Nah, dimanapun kucing, termasuk kucing di kampus itu juga ini suka dekat. Nah, ketika kita sudah dekat sama yang kita amati, nah kita mau mengamati, oh bulu kucing seperti ini. Nah, di dalam bulu kucing itu ternyata ada kutu. Kutu kucing itu ada beberapa jenis. Ada pinjal yang suka loncat, ada juga yang kecil-kecil tipis-tipis seperti kutu. Nah, kemudian misalnya semacam itu. Kemudian nanti kalau kucing yang apa ya? Yang agresif kita ini kan nanti kan kita ketemu selahnya. Kita bisa menceritakan seperti itu kalau kita dekat dengan partisipan. Demikian juga dengan orang. Kita itu akan dipercaya ketika kita sudah relatif dekat gitu. Nah, itu di riset kualitatif. Kalau kita bisa mendekati responden di penelitian kualitatif kalau kita sudah dapat dipercaya, sudah dapat kepercayaannya. Gitu. Kalau tidak ya kita tidak bisa dapat data yang real. Siapa tahu masih seperti supervisor, seperti pengawas. Oh, saya diawasin sama itu, makanya tak bagus-bagusin saja. Nah, berarti datanya, kalau hasil observasi berarti datanya belum natural seperti itu. Gitu. Jadi di sini asumsi di riset kualitatif adalah hubungan antara
peneliti kualitatif dengan responden itu sudah terjadi kedekatan. Makanya ya kalau di riset kualitatif yang diteliti sama penelitinya itu bisa sampai menikah loh. Contohnya ya seorang dari Inggris ya, kemudian mau meneliti budaya Jawa itu benar-benar sampai menikah sama informannya karena memang benar-benar hubungannya itu dekat gitu. Itu di riset kualitatif. Kemudian ketika mengadakan kajian terhadap literatur review, nah kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi, nah apakah variabel independen dan dependen sudah dikaji secara jelas. Kemudian, sudahkah kajian terhadap literatur itu diakhiri dengan pertanyaan tentang apa yang akan diperluas. Nah, kemudian sudahkah mengikuti gaya sitasi dari APA 7 misalnya, atau dari IEEE, atau dari Harvard misalnya. Nah, contohnya. Kemudian, untuk penelitian kualitatif, nah sudahkah dipaparkan hasil kajian terhadap literatur terdahulu, apakah sudah diisyaratkan antara bahwa kajian literatur itu merupakan kajian yang didasarkan pada temuan, dan kalau gaya selikung atau gaya sitasi ya kita pasti mengikuti itu ya, salah satu dari 3, apa IEEE atau Harvard ya. IEEE itu seperti proceedingnya ICIMED. Nah, kalau APA 7, APA 7 itu seperti jurnal-jurnal pada umumnya ya. Artikel-artikel jurnal pada umumnya. Kemudian untuk kajian terhadap literatur review ya, ini kaitannya dengan mencantumkan referensi. Nah, jadi biasanya ada autornya, autor pertama, autor kedua. Kalau ada 2 autor, ada dan-nya ya. Kemudian kalau autor itu yang dituliskan namanya biasanya adalah nama keluarganya, family name atau last name. Nah, sementara surname-nya alamat nama awalnya itu ini. Nama awalnya biasanya tidak dituliskan gitu. Atau dituliskan sebagai singkatan, abbreviation. Contohnya misalkan nanti Mbak Zulfa itu namanya Zulfa titik-titik Ibrahim. Berarti namanya nanti Mbak Zulfa Ibrahim Z. Tengahnya apa Mbak? Nama tengahnya? Safina ya. Zulfa Safina Ibrahim dituliskannya nanti kalau di artikel menjadi Ibrahim ZS. Nah. Kemudian kalau misalnya namanya itu hanya satu, misalnya Pak Hartono ya. Pak Hartono kan tidak ada nama yang lain, hanya Hartono aja. Hartono nggak pakai saja misalnya ya. Hartono, nah Bapak Hartono kan berarti kita tuliskan Hartono, koma. Nah kan beliau itu nama keluarga atau nama akhirnya ya Pak Hartono itu, sementara nama depannya tidak ada, berarti kita tuliskan H gitu. Hartono H gitu ya. Cukup jelas ya untuk penulisannya ya, untuk penulisan nama. Nanti sering keseleo di sini soalnya, termasuk saya. Ya. Kemudian nama tahunnya juga, tahunnya ada yang pakai kurung, ada yang tidak. Nanti tolong dicermati di panduan masing-masing skripsi atau tesis. Atau kalau mau submit di jurnal, artikelnya mau disubmit di jurnal, itu nanti pakai template-nya jurnal. Kemudian nama dari periodik ya, setelah title of article. Di title of article itu yang huruf besar hanya huruf pertama. Huruf pertama nama tempat, nama orang. Kemudian nama dari
jurnalnya apa? Misalnya Pitagoras. Nah, volumenya berapa? 19. Isu nomor 2 berarti 19-2. Kemudian nanti ditulis DOI-nya. DOI itu digital object identifier. Jadi setiap artikel itu punya DOI sendiri-sendiri. Nanti yang lama duluan itu yang menang kalau ada masalah. Yang ada di nomor objek yang besar itu, yang nomor objek yang paling lama, yang itu yang dianggap paling original gitu ya. Itu kaitannya dengan apa 7. Nah, kalau buku seperti ini mirip-mirip, nanti ada DOI atau URL kalau diunduh. Kemudian kaitannya dengan kriteria lagi, sudahkah penulis menyebutkan tujuan, sudahkah pernyataan tujuan disebutkan secara jelas, sudahkah penulis menyebutkan hipotesis. Nah, kalau kuantitatif, nah, sudahkah hipotesis jelas, dan seterusnya, sudahkah penulis memaparkan teori. Nah, kalau kualitatif nanti bisa dipelajari, ya intinya menyebutkan tujuan, kemudian fenomena sentral, partisipan, dan lokasi, kemudian langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan analisis data gitu. Kemudian nanti membuat laporannya, apakah sudah menyebutkan langkah digunakan untuk mendapatkan partisipan atau data menggunakan strategi pengambilan yang ketat, sudahkah disebutkan instrumen memiliki karakteristik yang baik atau yang valid, sudahkah instrumen ya digunakan secara tepat, dan seterusnya. Nanti bisa dicermati untuk ini. Nah, demikian pula untuk analisis datanya. Yang untuk kuantitatif kata kuncinya di unit analisisnya ya. Unit analisisnya sudah jelas. Nah, contohnya misalnya kita mau mengkorelasikan sesuatu. Nah, mohon izin saya share screen. Saya share ini. Ketika kita mau mengkorelasi ya, korelasi. Itu kan misalnya ada variabel X, ada variabel Y. Kita harus concern pada kasus ini dengan unit analisis. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor 800 misalnya. Nomor 1000 sampai 1000 orang. X harus ada, Y harus ada. X harus ada, Y harus ada. Nomor 3 ada X, tapi tidak ada Y. Nomor 800 tidak ada X, tapi ada Y. Yang lain komplit. Nah, karena tidak ada, ya kita ini harus memasangkan dulu, di-matchingin dulu. Memang ini baru dibuang datanya, ini baru dibuang datanya, ini baru ada yang ini. Yang komplit datanya baru diidentifikasi. Yang sering terjadi itu adalah selenco. Nah, bahasa Indonesianya itu apa ya kalau selenco itu? Selenco bahasa, kalau ibaratnya gini ya, antara X dan Y itu kan harus berkorespondensi satu-satu seperti kancing ya. Ini kan ada kemeja gitu ya, ini kemeja. Nah, kemudian kalau di baju cowok itu kan ada lubang itiknya, ini lubang itik, ini ada lubang itik, ada lubang itik, lubang itik. Nah, lubang itik itu harus berkorespondensi satu-satu dengan kancingnya ya. Contoh begini, ini kancingnya, yang sebelah kanan lubangnya.
Pernah tidak Mas-mas, Mbak-mbak ketika pas mau ke kampus, pas dulu masih luring, buru-buru, kemudian antara lubang dan lubang sama kancingnya tidak matching, tidak pada tempatnya? Pernah enggak? Iya, Bu. Oh ya. Coba Mas Rasid Dani. Halo Mas Rasid Dani. Pernah ngalami enggak? Halo Mas Rasid Dani. Mas Muhammad siapa nih? Nomor 25. Mas Muhammad? Halo Mas Muhammad? Mas Fabian Vito? Halo Mas Fabian? Ya. Nah, balik lagi ke unit analisis. Nah, ketika kita mau meregresikan, itu kan unit analisisnya harus jelas. Kalau misalnya hilang satu, tidak bisa di ini. Nah, kemarin termasuk juga ketika Mas-mas, Mbak-mbak mungkin pas menguji itu asumsi independensi lokal, pas menguji asumsi invariansi parameter, nah itu kan seperti itu. Jadi kita cek dulu misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini terus tiba-tiba loncat, tidak 1, 2, 3, 4. Ini terus 7, ini terus 8. Nomor respondennya yang sesuai dengan output R ya. Sementara yang ini yang variabel X, untuk variabel Y-nya nomor 1 ada. Terus nomor 3 ada. Nomor 3 ada. Terus nomor 4 ada. Nomor 4. Terus nomor 5 ada. Nomor 7 ada. Nomor 7 ada. Nomor 8 ada. Nah, kita pilihin dulu. Kita yakinkan nomor 1 memang berpasangan dengan nomor 1. Nomor 3 berpasangan dengan nomor 3, nomor 4 berpasangan nomor 4, nomor 7 berpasangan dengan nomor 7, nomor 8 berpasangan dengan nomor 8. Kita tidak sekedar mengambil yang ada itu ini, dikorelasikan dengan ini, tidak boleh. Kita yakinkan memang datanya itu merupakan data yang berkorespondensi satu-satu gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi memang diyakinkan X sama Y berkorespondensi satu-satu ya. Contohnya ini yang gambar tadi selenco, baju yang itu memang atas harus
kancingkan dengan atas, lubang atas, bawahnya harus lubang bawahnya. Nah, kalau misalkan ini dengan ini karena buru-buru, nah itu namanya selenco. Ini tetap tidak boleh ya. Ini juga, jadi untuk yang variabel X, variabel Y, diyakinkan nomornya sama, baru ketika nomornya sama, kita gunakan itu untuk membuat scatter plot atau mengkorelasikan X dan Y. Dan ini agak tricky, khususnya teman-teman yang mengambil korelasi, kemudian yang mengambil regresi, baik regresi linear, regresi logistik, kemudian yang data multi level. Nah, kadang-kadang karena datanya nggak komplit, nah kita tidak sekedar mengambil yang ada, tetapi kita pasangkan ya antara baris dan kolom memang sudah matching atau tidak selincu. Kita pastikan semua berkorespondensi satu-satu. Yang tidak ada pasangannya kita anggap data hilang. Tidak bisa tidak bisa kita gunakan untuk data training, tetapi bisa kita gunakan sebagai nanti untuk ketika menguji prediksi malah bisa gitu, melihat prediksi. Terus ke slide-nya. Ini yang kaitannya dengan unit analisis. Kemudian data, apakah lanjut ke poin ketiga, apakah data yang ada itu disajikan data dalam tabel, gambar secara tepat. Kemudian sudahkah hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian yang sejalan? Sudahkah penelitian mendukung atau didukung oleh bukti yang cukup? Bukti yang cukupnya apa? Misalnya datanya cukup, uji asumsinya cukup, dan seterusnya. Nah, sudahkah disebutkan bahwa generalisasi itu memang betul atau sebatas pada hasil penelitian atau tidak bisa digeneralisasikan? Itu yang untuk analisis data. Sama di data kualitatif, kaitannya kalau kualitatif lebih ke tema ya. Visual tema, kategorisasi, rasional, kemudian hasil verifikasi, kemudian hasil penelitian. Nah, itu alhamdulillah yang akan mencermati lebih lanjut ini kita bisa dibaca lebih lanjut dari bukunya Creswell yang sudah kita share dulu di grupnya gitu. Oke, terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak untuk pertemuan kali ini.